Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada, dan juga Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti Renungan 79. Hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita telah sampai pada pembacaan kita di kitab Bilangan, pasal yang keempat. Hari ini saya akan mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam Bilangan 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Bilangan 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Ya, ini adalah salah satu bagian di mana kitab ini menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel dan juga setiap mereka ketika mereka harus menjaga kemah mereka, membersihkan kemah mereka, bahkan ketika harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan pembacaan kita hari ini menjelaskan tentang adanya mezbah yang harus dibersihkan dari abu. Dan ada hal yang sangat istimewa yang kita bisa belajar ya, bagaimana mezbah pada waktu itu adalah satu tempat yang memiliki kegunaan untuk mempersembahkan korban binatang kepada Tuhan. Jadi fungsinya mezbah pada zaman dahulu, pada zaman Israel, untuk pengorbanan dan untuk penyembahan kepada Tuhan. Sebab itu mezbah pada waktu itu harus dalam keadaan kudus. Ya, mezbah waktu itu harus dibersihkan dengan memercikinya dengan darah. Dan di mezbah itu karena binatang dikorbankan dengan dibakar dan sebagainya, maka harus ada api yang menyala dan tidak boleh padam ya. Api itu melambangkan kehadiran Tuhan. Di samping itu di mezbah itu adalah tempat di mana ada kehadiran Tuhan, di mana Tuhan menyelesaikan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang besar. Mezbah adalah tempat di mana Tuhan berbicara, menyampaikan pesan-pesan melalui nabi-nabinya. Ya, dan yang kita lihat hari ini adalah pembacaan kita tadi menjelaskan bahwa mezbah itu harus bersih dari abu. Ya, abu tentunya adalah sisa-sisa pembakaran yang kalau dibiarkan dapat memadamkan api dari korban yang dibakar pada penyembahan atau hal-hal pembakaran-pembakaran yang dilakukan selanjutnya. Nah, apa yang kita bisa belajar? Hidup kita sama seperti mezbah itu. Hidup kita itu pun digambarkan sebagai mezbah, di mana kita dapat menghampiri Tuhan, kita dapat menyembah Dia, kita dapat mempersembahkan korban melalui kehidupan kita. Nah, firman Tuhan juga melalui pembacaan kita hari ini menjelaskan bagaimana hidup kita seperti mezbah harus dibersihkan dari abu-abu, dari kotoran-kotoran sehingga mezbah hidup kita dapat menjadi mezbah yang bersih. Ya, ada saatnya kita harus membersihkan hidup kita dari abu-abu yang mengotori kehidupan kita supaya hidup kita itu kudus. Kalau diumpamakan sebagai mezbah, menjadi tempat yang bersih, tempat di mana kita dapat menyembah Tuhan dengan benar dan merasakan kehadiran Tuhan. Ya, ada kalanya hidup kita sebagai mezbah tidak ada dalam keadaan yang bersih, ada dengan abu-abu yang mengotori hidup kita, sehingga ketika kita mengharapkan sesuatu kita tidak dapat mengalaminya. Ya, mungkin kita ingin datang kepada Tuhan, kita mohon berkat Tuhan, tapi kita masih berpegang pada hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Mungkin kita ingin Tuhan memberkati keuangan kita, tapi kita juga masih melakukan hal-hal yang tidak benar dengan keuangan. Mungkin kita kemudian masih melakukan ketidakjujuran dalam hal keuangan. Kita mungkin ingin Tuhan memberkati kehidupan pernikahan kita, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak benar satu dengan yang lain, baik kepada suami atau kepada istri. Kita ingin melayani Tuhan di gereja, melayani dengan baik, tetapi kita tidak mau belajar bagaimana cara mungkin bergaul dengan orang-orang. Itu bagaikan abu yang ada di dalam hidup kita sehingga menjadi sesuatu yang kotor menghalangi kita untuk dapat melakukan penyembahan dan pengorbanan yang benar. Ya, bahkan ketika kita dalam hidup kita sebagai mezbah, kita mau naikkan doa kepada Tuhan, ada abu yang juga harus dibersihkan. Ya, saya ingin bacakan Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25 berkata demikian, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, sekiranya ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bahkan ketika kita berdoa, ya, hidup kita sebagai mezbah
ada hal-hal yang kita simpan di dalam diri kita sebagai penghalang-penghalang dari doa, kita harus dibersihkan. Itulah sebabnya yang kita belajar hari ini. Hidup kita sebagai mezbah harus dibersihkan dari abu. Bagaimana cara membersihkannya? Ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, abu itu gambaran hal-hal yang menjadi kekotoran dalam hidup kita. Yang pertama kita bisa lakukan adalah buanglah hal-hal yang lama. Ya, abu itu bisa berupa kegagalan-kegagalan kita, masa lalu kita yang kotor, masa lalu kita yang kelam, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik, atau bahkan kepahitan-kepahitan dalam hati. Atau bahkan sebaliknya, abu itu bisa juga berarti berasal dari keberhasilan kita. Mungkin keberhasilan membuat kita kemudian sombong, keberhasilan membuat kita puas diri dengan kesuksesan yang kita ambil. Itu dapat menjadi abu yang justru menjadi kotoran yang dapat menghalangi penyembahan kita. Karena itu mari kita belajar buang hal-hal yang lama, yang kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang kita berhubungan dengan masa lalu kita, bahkan hal-hal yang kita mungkin dulu anggap berharga, tapi ketika kita sadari itu tidak benar, tinggalkan itu, buang itu. Filipi 3 ayat 7-8 mengatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 13 mengajak kita demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di belakangku. Kalau kita mau mezbah kita bersih, ya mari kita bersihkan dari abu-abu yang mengotori. Ya, kita tinggalkan hal-hal yang mungkin menjadi masa lalu kita, mengganggu kita. Lepaskan itu, berdamai dengan masa lalu sehingga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang kemudian mezbah hidup kita dibersihkan. Kolose 3 ayat 5-6 juga mencatat kepada kita hal-hal apa yang kita harus bersihkan sebagai abu-abu yang dapat menghalangi penyembahan kita kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 5-6 saya bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Mari kita hari ini menyadari hal-hal apa yang kita tahu itu menjadi penghalang di dalam hidup kita, menghalangi penyembahan kita kepada Tuhan, menghalangi berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita buang itu. Bersihkanlah mezbahmu dari abu-abu yang mengotorinya. Yang kedua, supaya mezbah kita menjadi bersih, bukan saja kita membuang abu-abu yang mengotori, tapi mari kita bangun hal-hal yang baru. Ketika mezbah kita menjadi bersih, kita harus membangun hal-hal yang baru dalam hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 17 mencatat demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa hal baru yang harus kita taruh dalam hidup kita? Tentunya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kalau dulu kita misalnya malas, mari sekarang bangun kebiasaan baru untuk lebih rajin. Rajin dalam hal apa saja, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam kehidupan rohani kita, ya berdoa, baca firman. Mari bangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, kebiasaan doa, kebiasaan dekat dengan Tuhan, ya kemudian membangun hal-hal yang baru juga termasuk kita fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita bangun dalam hidup kita. Mungkin Tuhan ingin kita belajar untuk lebih memperhatikan orang lain. Tuhan ingin kita belajar untuk lebih menjalin komunikasi dengan orang-orang lain. Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam apapun yang kita kerjakan. Mari bangun hal itu. Jadikan mezbah kita sebagai mezbah penyembahan yang benar. Kalau mezbah hidup kita bersih,
kita tinggalkan hal-hal yang lama, kita bangun kebiasaan yang baru di dalam Tuhan, maka mezbah kita akan menjadi mezbah hidup yang benar, dan disitulah Tuhan akan bekerja di dalamnya. Seperti Roma 12 ayat 1 berkata demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari ini saya percaya, taruh tekad dalam hidup kita. Tubuhku adalah mezbah Tuhan, dan aku akan membersihkannya dari segala abu, sehingga hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu memberikan kami petunjuk bagaimana hidup kami adalah hidup yang sungguh berharga, menjadi mezbah di mana kami dapat menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Kami berdoa, berkatilah hidup kami untuk menjadi mezbah yang bersih, yang sungguh dapat layak untuk memberi persembahan kepada Engkau dan merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang supaya hidup kami menjadi mezbah-mezbah yang bersih dari segala abu-abu yang mengotori, dan hidup kami dapat menjadi mezbah di mana Engkau hadir. Kami dapat memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu untuk terus membangun hidup yang menjadi mezbah yang bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang mau menyanyikan kekuatan-Mu, bersorak-sorai karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menjadi kota benteng, tempat pelarian kami pada waktu kesesakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.